Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memujinya dan bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala masih tetap berikan kepada kita. Dialah Allah Ar-Rahman yang Maha Kasih, Dialah Ar-Rahim yang Maha Sayang, Dialah Al-Ghafur yang Maha Pengampun, Dialah Ar-Razzaq yang Maha memberi rizki. Sehingga dengan rizki dan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita. Dan di antara bentuk nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala buka lebar-lebar pintu surga dan tutup rapat-rapat pintu neraka. Dan di antara keistimewaan bulan Ramadan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memerdekakan, akan membebaskan setiap hamba di bulan Ramadan dari api neraka. Ya, Anda tidak salah dengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memerdekakan hamba-hambanya di bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memerdekakan hamba-hambanya di bulan Ramadan, dan itu di setiap malam dari malam-malam bulan Ramadan. Hadirin yang Allah muliakan, di kesempatan yang singkat ini saya ingin mengajak para jamaah sekalian untuk kita sama-sama mempelajari lebih dalam salah satu dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana dalam sabdanya terdapat sebuah fakta yang menarik terkait dengan bulan Ramadan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam atau sebelumnya, mungkin kita semua mengetahui, lumrah bagi kita semua, bahwasanya apa yang kita kerjakan dari ibadah-ibadah itu manfaatnya akan kembali kepada kita. Kita berzikir itu demi kita, kebaikan kita. Kita mengerjakan ibadah sholat itu manfaatnya kembali kepada kita. Kita membaca Al-Quran, manfaatnya akan kembali kepada kita. Kita bersedekah, manfaatnya lagi-lagi akan kembali kepada kita. Tapi ada satu ibadah yang dimana ibadah ini bersifat khusus, bersifat eksklusif, yang dimana ibadah ini bersifat rahasia antara hamba dengan Tuhannya, yang akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira apa ibadah tersebut? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Kullu amali bani Adam lahu illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi," kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap amalan yang dikerjakan oleh anak Adam itu manfaatnya akan kembali kepada dirinya, illa shiyam, kecuali satu ibadah, yaitu ibadah shiyam, ibadah puasa. Ibadah ini bersifat eksklusif, khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mengatakan, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalas ibadah puasa yang kalian kerjakan. Hadirin yang Allah muliakan, coba kita bayangkan, misalnya salah seorang di antara kita sebagai karyawan di sebuah kantor misalnya, atau pabrik, atau perusahaan, yang dimana ketika kita bekerja kita diawasi oleh manajer kita atau atasan kita. Namun di suatu hari kita dipanggil oleh direktur di perusahaan tersebut. Kita disuruh menghadap ke ruangan beliau. Kemudian sang direktur mengatakan, mulai hari ini kamu akan saya berikan tugas khusus. Kamu akan saya berikan kontrak kerja khusus. Dan saya sendiri yang akan mengawasi langsung pekerjaan tersebut. Dan jangan khawatir, saya sendiri pula yang akan memberikan balasan dari pekerjaan yang kamu lakukan tersebut. Pertanyaannya hadirin, apa yang akan dilakukan oleh karyawan tersebut? Apakah dia akan mengerjakan pekerjaan tersebut dengan biasa-biasa saja? Apakah dia akan mengerjakan tugas tersebut dengan setengah hati atau sedapatnya saja? Tentu tidak.
Ini berbahaya bagi posisinya di perusahaan tersebut. Bisa saja dia dikeluarkan dari perusahaan tersebut kalau dia tidak maksimal. Nah, begitu juga antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah puasa akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita akan persembahkan ibadah puasa kita dengan kualitas yang biasa-biasa saja, ataukah akan kita persembahkan kualitas atau ibadah puasa kita dengan kualitas terbaik? Itu semuanya akan kembali kepada kita masing-masing. Dan perlu kita ketahui, ibadah puasa itu bukan hanya sekedar menahan makan dan minum saja, tapi lebih dari itu. Ibadah puasa itu adalah wujud nyata atau manifestasi daripada keikhlasan dan kejujuran. Dan orang yang jujur ketika berpuasa adalah mereka yang ketika berpuasa bukan hanya menahan lapar dan minum saja, tapi mereka yang ketika berpuasa matanya juga itu berpuasa dari melihat hal-hal yang haram, telinganya juga berpuasa dari mendengarkan hal-hal yang haram, kemudian jempolnya juga berpuasa dari berkomentar kata-kata yang kasar dan berkomentar hal-hal negatif di sosmed dan lain sebagainya. Jadi semua anggota badan kita juga harus berpuasa dari mengerjakan hal-hal yang haram. Tidakkah kita mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Perhatikan hadis ini, hadirin. Rasul mengatakan, barang siapa yang ketika berpuasa kemudian dia masih mengerjakan maksiat secara umum, yang di dalam hadis ini diwakilkan dengan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka apa lanjutan hadisnya? Allah nggak butuh Anda menahan lapar dan minum, percuma Anda puasa. Itu kata Rasulullah SAW dalam hadis ini. Maka hadirin yang Allah muliakan, seandainya kita berpuasa setiap harinya persis sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis ini, maka tidaklah kita keluar dari bulan Ramadan, melainkan kita sudah kembali menjadi pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah goals besar, tujuan utama diwajibkannya puasa Ramadan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183, "Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Apa tujuan besarnya? La'allakum tattaqun, agar kalian kembali menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kalian kembali menjadi pribadi-pribadi yang lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang berhasil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 5, "Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun." Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang berhasil. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka itulah orang-orang yang berhasil mencapai garis finish di bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah. Maka hadirin yang Allah muliakan, marilah kita sama-sama untuk berusaha sekuat tenaga kita berusaha maksimal di bulan Ramadan ini mengerjakan semua ibadah, mulai dari tilawatul Quran kita, kemudian juga puasa kita, kemudian juga qiyamul lail kita, semua ibadah kita kerjakan semampu kita. Dan yang terakhir, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik, berikan kita